وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah. Judul kultum kita pada kesempatan ini berbicara tentang masalah tawassul dan tabarruk kaitannya dengan ibadah puasa. Bapak-bapak hadirin sekalian, konsep tawassul dalam Islam itu didasarkan pada firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri pada Allah. Ini dalil dan landasan amaliyah bertawassul. Jadi tawassul itu bapak-bapak adalah merupakan cara, metode, jalan untuk mendekatkan diri pada Allah. Contoh, Bapak kalau tidak kenal dengan Pak Gubernur, itu jangankan mau minta dana. Mau jumpa dengan Pak Gubernur pun akan susah. Betul tidak? Tapi kalau ada orang yang dekat dengan dia, kawan dekatnya, itu kalau kita mau bertemu dengan dia melalui kawan dekat itu. Itu insya Allah lancar. Tidak lagi melalui birokrasi, langsung bisa ketemu. Nah begitulah tawassul. Maka itu setiap kita minta kepada Allah dengan doa, maka jangan lupa kita bertawassul kepada Nabi. Ila hadratin Nabi wa ila arwahi Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini adalah merupakan tawassul dalam konsep Islam. Nah, kemudian tabarruk. Tabarruk itu artinya minta barokah, mengharap barokah. Nah, segala sesuatu di atas dunia ini ada barokah. Misalnya Al-Quran adalah barokah. Kemudian masjid adalah tempat yang berkah. Bulan puasa disebutkan Syahrum Mubarak. Dia adalah merupakan bulan barokah. Sholat tarawih adalah sholat yang membawa berkah. Nah, disinilah kaitan kita mengharapkan keberkahan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, bapak-bapak hadirin sekalian, kalau kita melihat bagaimana di zaman sahabat dulu, pada satu ketika, ini Nabi sudah meninggal, musim paceklik, ya Pak ya, cuaca panas, tidak turun hujan. Lalu sahabat datang kepada Siti Aisyah, istri Nabi. Ya Ummul Mukminin, sekarang kita ke musim kemarau, tidak turun hujan. Bagaimana ini wahai Ummul Mukminin? Lalu apa yang dikatakan Aisyah? Pergilah kamu ke makam Rasulullah ketika itu di Madinah. Pergilah ke sana dan berdoa serta bertawassullah di sana. Lalu sahabat melaksanakan berdoa di makam Rasulullah bukan berarti minta kepada kuburan, bukan. Ada orang salah persepsi, datang ke kuburan minta ke kuburan, itu salah, syirik. Nah gitu. Tapi bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah, maka turunkanlah hujan ya Allah.
tak lama kemudian hujan selebat-lebatnya. Artinya berdoa, bertawassul kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh. Sama juga dengan minta barokah. Sama bapak-bapak. Ini konsep Islam dalam aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Contoh, Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini nenek-nenek ya Bu ya. Nenek-nenek. Dia ibundanya Anas. Pada satu ketika Nabi datang ke rumah Anas. Cuaca di luar panas. Lalu Nabi ngobrol. Lalu Nabi tertidur dengan Anas. Lalu apa yang dilakukan Ummu Sulaim, nenek-nenek tadi? Nabi berkeringat ketika tidur, meleleh keringatnya. Lalu apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Ambilnya gelas, Pak. Gelas. Kemudian keringat Nabi tadi dilapnya, dimasukkannya ke dalam gelas. Airnya sebagian diminum dan sebagiannya dijadikannya minyak wangi oleh Ummu Sulaim. Nah gitu. Lalu Nabi terbangun. Ya Ummu Sulaim, apa yang kau lakukan ini? Kata Ummu Sulaim, ya Rasulullah, aku mengharapkan keberkahan dari keringat yang keluar dari jasadmu yang mulia itu. Nah bapak-bapak hadirin sekalian, bayangkan Ummu Sulaim minum keringat Nabi untuk ngambil barokah. Ya Bu ya. Nah jadi Bu, kalau nak coba-coba ya nak. Kalau nak coba-coba besok, ya Bu ya, cuaca panas, suami kita tidur, ambil gelas, tampung keringatnya, bawa keleknya tu, minum, insya Allah mencret. Iyo, nak disamakan keringat Nabi dengan keringat laki kita, manalah sama, ya tak? Nah, jadi mengambil barokah Ibu. Tidak perlu minum keringat Nabi ya Bu ya. Apa kata Nabi? Al barakatu ma'abil akabir. Keberkahan itu ada pada orang yang lebih tua dari kita. Bagaimana caranya? Dengan cara mencium tangannya. Tangan kiai, tangan ustadz, tangan suami kita Bu. Tangan orang tua kita, emak ayah kita. Di situ ada keberkahan. Maka ciumlah tangan suami kita. Tidak usah minum keringat. Jangan pula kaget ya. Gitu. Jadi cium tangannya. Ini banyak pula ibu-ibu zaman kini ini tidak nyium tangan lakinya. Kalau tangan pejabat mau dia nyiumnya. Tangan lakinya dewek tidak nyiumnya. Waktu akad nikah bukan main, tidak. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Wah, langsung cium tangan suami tadi. Lampat anaknya tidak nyium tangan lakinya. Dia ketik duit katanya. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, bulan puasa ada keberkahan. Solat tarawih ada berkah. Maka bertawassul kepada Allah, ya Allah, dengan kemuliaan bulan Ramadan ini, ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami. Apa itu barokah? Barokah itu ziyadul khair, bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan melalui Ramadan kita, melalui puasa kita, melalui sholat tarawih kita, mudah-mudahan bertambahlah kebaikan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.